Udah aku live. Oke, shalom teman-teman. Siang hari ini kita bertemu kembali siang hari ini di hari yang istimewa. Saya ucapkan selamat tahun baru Imlek buat orang-orang Chinese, orang-orang Tionghoa. Tuhan memberkati kiranya di tahun baru Imlek yang akan datang. Kiranya berkat Tuhan menyertai memenuhi sisi keluarga. Kiranya Tuhan menuntun seisi keluarga sehingga seisi keluarga Anda semua dituntun Tuhan di dalam kebenaran, berkat lancar, kesehatan, dan perlindungan Tuhan menyeluruh. Siang hari ini saya meneruskan kembali postingan kemarin mengenai karya Tuhan di gereja-gereja Arab, gereja berbahasa Arab. Ini mungkin jarang diketahui publik. Kalau di Indonesia kan banyak KKR. Pasang spanduk, pasang pemberitahuan billboard di mana-mana, mengedarkan flyer selebaran untuk mengundang orang. Yang seperti ini di Mesir itu dilarang. Oleh karena itu tidak pernah ada KKR di Timur Tengah. Yang ada ya ibadah rutin di gereja. Pertemuan doa, khotbah, Bible study. Tidak ada KKR terbuka mengundang orang, tidak pernah ada. Nah, saya tunjukkan bahwa Tuhan bekerja di tanah Arab, di dunia orang-orang Arab, di Timur Tengah, luar biasa. Yuk kita lihat ya. Jadi Tuhan tidak mungkin dibatasi hanya bekerja di orang yang berbahasa Ibrani saja, atau di gereja aliran tertentu saja. Oh tidak. Tuhan bekerja di seluruh dunia, melanda semua bangsa, semua bahasa. Semua di Cina, di India, di Afrika, bahkan di tengah-tengah dunia Arab yang penuh penindasan, banyak sekali orang Kristen disembelih, dibunuhi, martir, bom, bunuh diri, Tuhan tetap melanda. Timur Tengah itu daerah killing field, tempat pembantaian orang-orang Kristen atau yang pindah jadi Kristen, dibunuh oleh kelompok Islam radikal ini terlalu sering. Tapi Tuhan nyatakan kuasanya di tengah-tengah dunia yang keras seperti ini untuk kekristenan. Tuhan tetap bekerja di dunia Arab yang berbahasa Arab. Yeshua masih Ibnillah. Yesus Kristus anak Allah. Namanya berkuasa dan mujizatnya dirasakan semua orang, termasuk orang Muslim. Jadi, mujizat Tuhan kalau Tuhan sudah bekerja tidak bisa lagi dibendung. Kuasa doa, kuasa perkabaran Injil, kuasa kebenaran Allah tidak mungkin dibendung. Termasuk di tengah-tengah daerah Arab yang sangat kecil terhadap kekristenan. Pembunuhan, pemenggalan kepala, diberondong senjata, ditembak, bom bunuh diri di gereja-gereja. Di kondisi tengah-tengah kondisi seperti ini, Tuhan tetap bekerja. Injil tetap diberitakan di gereja-gereja dan orang-orang Kristen di Timur Tengah di dalam tekanan persekusi menyebarkan imannya tanpa kekerasan. Kita tidak keluar nyari-nyari jiwa, enggak. Karena itu hal itu terlarang, yang melakukan itu dibunuh. Tuh, malah terbalik. Tuhan gerakkan orang-orang untuk datang ke gereja. Bukan orang Kristen yang keluar cari jiwa, jiwa-jiwa datang. Kenapa? Karena Tuhan menyatakan kuasanya dan hal itu menjadi getuk tular, jadi pembicaraan semua orang, dan orang-orang yang ingin mendapatkan kelepasan, pertolongan, dan mujizat Tuhan memberanikan diri bukan hanya satu orang, berbondong-bondong ke gereja. Kalau ada ustadz yang mengatakan Ustadz Somad di salib ada jin, Ustadz Abdul Somad, padahal dia lulusan Al-Azhar Kairo, ya suatu ucapan bernada penghinaan dari Ustadz Abdul Somad lulusan Al-Azhar Kairo. Di postingan siang hari ini saya tunjukkan bahwa di salib yang kamu caci maki ada jin, terbalik.
kamu akan lihat sesuatu yang terbalik. Di salib ada kuasa. Di dalam nama Yesus. Dan di dalam salib itu tanda lambang kemenangan. Mujizat terjadi. Tidak, di salib itu kuasa kebangkitan dan kuasa kematian dan kebangkitan Yesus dinyatakan. Yang mana kuasa kebangkitan Yesus, kemenangan Yesus atas dosa, atas maut. Ini tersebar di mana-mana, termasuk tersebar luas di Mesir, di Kairo, di tempat Abdul Samad kuliah. Ayo kita lihat postingan berikut ini, melengkapi postingan yang kemarin. Bahwa di Mesir, gereja-gereja mendapat kunjungan puluhan atau ratusan orang muslim. Itu pemandangan yang umum. Kalau di KKR terbuka, siapa saja datang, Islam, Kristen, Konghucu, Buddha, kita tidak bisa membedakan karena memang undangannya terbuka. Beda sama Mesir. Undangan terbuka tidak bisa. Tidak boleh. Itu dilarang. Yang ada ya kebaktian rutin. Nah, di tengah-tengah kebaktian muslim ini, kebaktian rutin ini, kita seringkali mendapat kunjungan rombongan berbondong-bondong orang non-Kristen, orang-orang muslim, datang ikut kebaktian doa, ikut dengarkan tausiah atau pengajaran-pengajaran Bible study. Yuk kita lihat postingan ini. Ini ada postingan yang lain. Kalau kemarin ada wanita yang disembuhkan, sekarang kita lihat postingan yang lain. Sama. Dia datang ke gereja dengan anaknya. Di gereja itu berduduk satu sederet orang-orang muslimah yang minta didoakan. Dan ada mujizat yang terjadi karena ibu ini datang dengan anaknya yang buta. Dan Tuhan menyembuhkan penyakit matanya seketika saat itu. Dan siaran ini, saya sudah lihat lama, sudah disebarkan di televisi Eropa Amerika. Bahwa Tuhan tetap bekerja dan masih bekerja di seluruh penjuru dunia, termasuk di dunia Arab. Yuk kita dengarkan. Kita lihat rekaman ini ya. Sebentar satu menit. Saya ngambil dari channelnya The Healing Service. Versi yang asli saya sudah pernah lihat beberapa tahun yang lalu, tapi saya cari agak soal nggak ketemu. Versi yang asli itu lebih panjang dari yang ditampilkan di channel televisi Eropa Amerika ini, karena setelah terjadi kesembuhan atau mujizat anak yang buta ini menjadi tercelik, orang-orang muslim yang duduk itu pada berbondong berebut ketemu, ingin mendapat tumpangan tangan dan doa-doa dari abuna Kristen, abuna Koptik. Nah, karena saya tidak ketemu, saya tak malas untuk milih-milih, nyari-nyari, menelusuri film yang asli. Ya, yang saya temukan di internet, saya tunjukkan ya, saya ulangi. Ini jadi bahan topik pembahasan di TV Amerika dan Eropa. To see it again. I want all of you to see it. When Father Makari over in Egypt, they brought a blind boy to him. He was a Coptic Christian priest. A Coptic Christian priest has the gift of healing, and people come to him from all over Cairo. Christian, Muslims, any other religion, they come seeking God's healing. I guess I understand from the background that the mother had taken this blind boy to the sheikh, she'd taken him to doctors, she took him everywhere time. She said he cannot see for the last 2 years. I have done everything in my best ability to get him to people who can be healed. He can be healed. Datang dengan nangis-nangis menceritakan apa yang dialami anaknya yang buta ini. Dia bersaksi, anakku sudah 2 tahun buta, aku udah ke syekh, ke dokter, ke seluruh penjuru untuk berusaha sebaiknya menyembuhkan untuk anak saya. Tapi tidak ada yang terjadi. Dia nangis memohon tolong doakan anak saya. Ya, kita lanjutkan.
And he's been like that for the last 2 years. I went with him everywhere, but I'm seeking God. And she said that I will take him everywhere till he gets healed. Father Macari is trying to pray. He's saying, sit down. Sit down. He's telling me to sit down, and I think he also is saying when he places the cross upon him, he actually said your eyes will be opened. I think he said so. But now you see, look at all those other Muslim. Ini di gereja, di kebaktian, ya pertemuan rutin ibadah, selalu ada sederet bangku yang disediakan untuk tamu-tamu non-Kristen, yang rata-rata mayoritas Muslim, yang datang untuk ikut kebaktian, dengarkan firman Tuhan, dan minta didoakan dari berbagai masalah, entah tekanan batin, entah sakit penyakit, atau apa. Kasusnya yang ini tentang anak yang buta. Ini sederet perempuan Muslim, bangku khusus disediakan. Yang seperti ini yang saya bilang yang unik, yang perlu diketahui semua orang-orang Kristen di Indonesia ya. Kita nggak keluar cari jiwa-jiwa datang berbondong-bondong memenuhi gereja di Mesir. Yuk. And people sitting there watching this, and here we go. He also in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus, you can heal him. And he is just rebuking if there is any spirit. Oh. He's rebuking spirits that is causing the blindness. Yes. If there is any spirit that is possessing him. Could be a spirit of blindness. Yes, it could be the spirit of blindness. And he's been rebuking all of this. And he's ordering that his eye will come back to him. His vision will come back to him. He's sprinkling holy water on him. Holy water on him, yes. Rebuking spirits. He's still rebuking spirits. Who in the world got this film, I wonder? This is in the name amazing. of Jesus, his vision will come back to him. Yes. His vision will come back to him in the name of Jesus. We command all the spirits that it's coming against him to leave in the name of Jesus. Amen. All witchcrafts. All witchcraft that's been taken against him will not have an effect in the name of Jesus. Oh. Mujizat terjadi. And now he started to see. Tidak tunggu waktu-waktu. He said, this is a Langsung cross. terjadi. Mujizat terjadi di dalam nama Yesus. He said, can you see what is this? 1 minute to what? Yes. Yes. Mana ibumu? Just look for your Dia mom. lihat Where sekeliling. is your Ini ibu mom? saya. Ini ibu saya. He's pointing her out. Yes. He's pointing her out. He's telling her he can see. Now watch her. Yes. Can you see? Yes. Gereja bergemuruh. Ini ibu saya. Apakah kamu bisa melihat? What is this? He's asking him, what is this? What is it? Where is Abuna? Where is Father Macari? She kisses the pastor. Abuna. This is the joyful noise. Melihat begitu didoakan dalam nama Yesus, segala roh yang mengikat sihir tenung keluar kembali penglihatanmu. Tidak nunggu waktu. Kalau ada waktu itu kesembuhan. Proses kesembuhannya dipercepat, itu namanya karunia kesembuhan. Ini terjadi seketika. Ibunya kaget. Apakah kamu sudah melihat? Iya. Apa kamu bisa melihat mana Abuna? Ini Abuna. Langsung di dalam tradisi Mesir, kalau orang itu suka cita, dia melolong. Itu kalau dia berteriak melolong. Itu ungkapan kegembiraan yang tak tertahankan. Karena dia melihat, muslimah ini melihat anaknya yang buta, sembuh seketika di dalam nama Yesus. Kalau sudah mujizat yang berbicara, jikalau kuasa nama Yesus yang bekerja, teori, dalil-dalil, bantahan-bantahan sudah nggak berlaku. Mungkin orang muslimah cuma bilang, saya nggak ngerti apa-apa, saya nggak ngerti kitab Quran, saya nggak mengerti tafsir,
Saya nggak ngerti hadis. Yang saya tahu, anak saya buta bertahun-tahun, 2 tahun, saya bawa ke Abuna, dan seketika sembuh. Hanya ini yang aku tahu. Selebihnya aku nggak ngerti. Coba, yuk kita teruskan filmnya. Oh, my Lord. And just think, all those other Muslim mothers are sitting there watching this. Rejoicing. Oh, We've seen a miracle. Yvette. When a blaze of the Holy Spirit will come out of Egypt. This is the word the Lord gave you, Aquila. Yes, To it's starting. all four. It's And it starting. started in the Oh. Orthodox Church too. Hallelujah. And you know, Dr. Kress, that's what I find that people want. They want to see the healings, they want the miracles, they want to hear the word of the Lord. That's Yes. what they love about the prophetic whisper. Amen. I pray for them, and God ministers to them. As it comes, send me some of those wonderful testimonies. I will They do send that. them to you, and they don't always send them to me. I will send them. But I'll use them on behind the scenes. I love to give those testimonies. Oh, I wish we. Ya, saudara, itu cuplikan singkat tentang bukti bahwa kuasa nama Yesus itu terjadi di semua negara, termasuk di negara-negara yang berbahasa Arab di Mesir. Nah, postingan ini setahu saya pada waktu saya menyaksikan pertama kali mungkin 10 tahun yang lalu, ada bantahan dan penyangkalan oleh orang-orang Muslim, membuat bantahan-bantahan di media sosial, maupun postingan YouTube yang menyangkal itu kebohongan. Itu kebohongan umat Kristen. Nah, itu penipuan gereja. Jangan percaya tentang mukjizat. Nah, gara-gara ada bantahan dari pihak yang berusaha agar orang-orang Muslim jangan datang ke gereja, malah Abuna, seingat saya, Abuna dan keluarga yang anaknya pernah buta tadi, diwawancari lagi, dan terjadi polemik di Mesir. Ibunya dan semua tetangganya memberikan kesaksian bahwa yang disaksikan itu benar. Karena anak ini 2 tahun buta. Malah akibat dari upaya polemikus Muslim berusaha membantah mukjizat ini, malah pihak keluarga yang anaknya benar-benar buta memberikan kesaksian. Saya tidak berbohong dan berita ini semakin heboh. Gara-gara semakin heboh, gereja tambah penuh kedatangan tamu orang-orang Muslim yang minta didoakan, yang minta diberkati. Ini menarik. Gara-gara ada yang berusaha menyangkal ini, gereja tambah penuh. Jadi, yang jelas di Mesir, di Timur Tengah, di daerah Killing Field, tempat pembunuhan orang-orang Kristen, tidak pernah diundang secara terbuka untuk menghadiri KKR, nggak pernah. Karena itu dilarang, itu resikonya bisa dibunuh. Yang ada ya bukan memberikan kebaktian atau kegiatan rutin. Lah, mereka sendiri yang datang. Kalau mereka datang sendiri atas kemauan mereka, gereja tidak pernah nolak siapapun orang Muslim yang datang, bahkan diberikan deret bangku khusus sebagai penghormatan untuk tamu-tamu Muslim yang mau datang ikut kebaktian dan mendengarkan doa-doa yang sedang diadakan. Malam-malam doa, kira-kira begitu. Nah, di saat mereka minta didoakan, mereka yang minta, terjadi mujizat di dalam diri mereka, ya mereka lah yang bersaksi kemana-mana. Bahwa Yesus adalah Tuhan, Dia Juru Selamat, Dia menjawab saya. Banyak penglihatan, hal-hal spiritual terjadi. Ini membuktikan, Ustadz Abdul Somad, Anda bisa lihat tadi, salib di dalam nama Yesus ada kuasa. Tidak seperti pelecehanmu, di salib ada jin. Umat Muslim menyaksikan dan merasakan kuasa dahsyat salib di dalam nama Yesus. Di Mesir, di Timur Tengah, orang-orang yang mengalami jamahan Tuhan, yang mengalami mujizat didoakan oleh para biarawan-biarawan, abuna-abuna, tidak ada yang menggantikan KTP-nya menjadi Muslim. Kalau mereka mengganti ID card-nya menjadi Muslim, pasti mereka keluar dari negara itu. Entah ke Eropa atau ke Amerika.
KTP-nya masih Muslim, dia akan bisa menyangkal, saya enggak Kristen, ini KTP saya. Tapi informasi yang saya dengar dari teman-teman di sana, ribuan orang Muslim tidak mau lagi ke masjid. Di dalam hatinya mereka sudah punya keyakinan baru, siapa Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Karena kalau di Timur Tengah, menyatakan secara eksplisit, saya sekarang Kristen, dalam hitungan hari, kalian bisa mendapatkan masalah, dianiaya maupun mengalami kematian. Gereja, mereka di saat mereka datang ke gereja, mereka melihat perbedaan antara ceramah-ceramah yang dia dengarkan selama ini di rumah ibadah mereka yang sebelumnya, dengan doa ceramah dan doa-doa yang ada di dalam gereja, apa yang disampaikan oleh para biarawan dan abuna-abuna gereja di Mesir, sopan, penuh kasih, saling menguatkan, mendoakan, memberkati, dan terjadi mujizat. Berbalik dengan yang lain, di tempat ibadah yang lain, caci maki, kebencian, kebengisan, hanya kemarahan, kebrutalan, berbeda dengan apa yang mereka dengarkan di gereja. Ada kuasa di salib Kristus. Nama Yesus berkuasa. Bahkan di tengah-tengah ladang pembantaian orang-orang Kristen, di tengah-tengah daerah yang sangat benci, sangat kejam terhadap kekristenan, Tuhan bekerja. Firman Tuhan berkata, Yohanes bertanya kepada Yesus, Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kami, bukan kelompok para rasul. Dia mungkin percaya sama Yesus. Mereka mengusir setan demi namamu. Lalu Yohanes dan orang-orang yang pengikut Yesus mencegah orang itu karena dia bukan pengikut kita. Dilarang. Yang tidak melawan kita, dia adalah bagian dari kita. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Sekalipun bukan kelompok 12 rasul, jika dia percaya dengan Yesus, setan keluar demi nama Yesus. Lukas 10:17. Kemudian 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Di saat 70 murid diutus berdua-dua mengabarkan Injil, mujizat terjadi, setan-setan pergi. Ada gerakan yang terjadi. Terima kasih, inilah postingan saya di tahun baru Imlek. Tuhan bekerja di mana-mana. Baik di Timur Tengah, di tengah-tengah pembantaian dan penindasan. Nama Yesus tidak bisa dikalahkan dengan pembantaian dan penindasan. Termasuk juga terjadi di Cina, di seluruh dunia. Termasuk untuk semua orang-orang Cina yang sedang berimlek, Tuhan yang sama, Tuhan Yesus, tetap Tuhan yang luar biasa yang bisa bekerja di tengah-tengah keluarga Anda. Selamat tahun baru Imlek, 1 Maret 2022. Sorry, bukan Maret, Februari saya tulis. Gongsi Facai ini Imleknya Gracia Pelo. 1 Februari maksudnya. Gongsi Facai, Tuhan memberkati kita. Beritakan nama Yesus berkuasa. Di seluruh dunia, termasuk di dunia Arab, di dunia Cina, di Indonesia juga. Amin.